Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulurku semua, saudara-saudaraku semua, dimanapun kita berada, baik di seluruh penjuru pelosok negeri ini atau di seluruh penjuru belahan bumi ini. Ayo jangan lupa ikuti saya terus di channel Jagat Raya Banyolan Logika dalam realitas kehidupan ini. Sedulur-sedulurku, kali ini saya akan membawa judul yang berjudul fenomena alam. Sedulur-sedulurku semua, dalam kita menghadapi hikayat hidup ini, untuk mencapai cita-cita yang kita harapkan, yaitu hidup makmur, hidup bertaraf sukses. Kata arti taraf sukses yang dimaksud semuanya tercapai. Harta tercapai, pikiran pun tercapai, nikmat tercapai, tujuan pun sampai, yaitu selamat dunia, selamat akhirat. Tapi akhir-akhir ini banyak kejadian-kejadian aneh, fenomena alam yang terjadi di dunia ini. Yang saya maksud fenomena alam di dunia ini bukan karena kejadian-kejadian ajaib yang disebabkan oleh alam. Cuman kejadian-kejadian ajaib sifat manusia. Sedulur-sedulurku, zaman sekarang ini kalau ada kejadian alam, orang sibuk. Maksudnya kejadian alam orang sibuk, misalnya terjadinya sinar supernova terbuka, orang pada ribut. Meteor turun nabrak bumi, orang pada ribut. Cuma kejadian-kejadian aneh yang luar biasa yang tanpa disadari manusia itu kadang-kadang kita nggak open. Salah satu contohnya, sedulur-sedulurku, kalau orang makan jeruk udah biasa. Tapi kalau makan jeruk itu kan fenomena alam. Kalau orang makan timun sudah biasa. Tapi kalau timun makan timun itu kan fenomena alam. Itu hal yang luar biasa sekali. Tanpa disadari itu semuanya sudah terjangkiti di dalam diri kita masing-masing. Sedulur-sedulurku, dalam hal ini kadang-kadang kita selalu melihat orang lain. Kita selalu menoleh ke kanan ke kiri, melihat orang lain kok hidup enak, kita susah. Orang susah, kita gembira. Itu kan namanya fenomena alam yang terjadi di alam pikir manusia. Aneh kah? Ya aneh lah. Orang berhasil kok kita susah. Orang susah kok kita ketawa. Yang sebenarnya dalam hidup ini semua kita harus berhasil. Semua kita ini harus sukses. Kalau ada orang yang susah wajib kita bantu. Baik itu secara pemikiran, pendapat, atau jalan kehidupan yang lainnya. Tapi dalam hal ini kadang-kadang yang duduk sama-sama di atas saja saling bertarung, saling berantem. Itu kan namanya fenomena. Para elit politik sering berkelahi untuk mendapatkan dukungan dengan siapa yang akan dipilih. Itu kan fenomena. Kok saling bertarung? Yang anehnya itu tadi fenomena yang belum bisa kita terima. Yang dipilih sudah duduk, pendukungnya masih tetap bermusuhan. Mereka saling berangkur, kita masih menyimpan dendam sesama fanatik pendukung masing-masing. Itu kan namanya fenomena alam toh. Apakah kita tidak menyadari dalam kita membantu mendukung orang itu ada batasan-batasan, batasan-batasan toleran. Setelah mereka jadi ya udah, jangan kita dendam karena yang kita usung kalah. Kita dendam dengan simpatisan yang menang. Ya itu lucu lor. Dikaji dari mana akal itu nggak ketemu kecuali fenomena alam. Yaitu kejadian-kejadian yang tidak masuk akal yang bisa merusak pikiran kita sendiri. Maka dari itu lor, dari obrolan saya dalam Banyolan Logika ini, ayolah kita membuang fenomena-fenomena alam yang tidak betul, yang tidak benar, yang merusak alam pemikiran kita sendiri. Ayo kita berpikir cerdas, kembali duduk berdampingan untuk menyukseskan roda pemerintah ini sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya demikian aja lur, muga-muga
apa yang saya obrolkan ini bisa mendapat hikmah dan tersadar benar juga ya. Orang yang kita dukung udah duduk bahkan berkoalisi. Lalu kita kok masih terbawa penyakit lama dendam karena yang kita calonkan itu kalah. Merugikan diri sendiri sehingga bisa mengurangi pemikiran-pemikiran kita, tindakan-tindakan kita dalam untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi keluarga kita masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.